Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Dipa Mertananda, kelas 11 IS 3, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Surya Dimana, nomor absen 19 dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan APBN dan mekanisme penyusunan dan penetapan APBN. Apa itu APBN? Di Indonesia, kebutuhan keuangan disusun dalam suatu anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sebenarnya apa itu APBN? APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN merupakan salah satu perwujudan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan tahun 2020. APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019. Adapun fungsi APBN dan APBD. 1. Fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah salah satu fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengelaksian, pembangunan, dan pemerhatan. Dalam fungsi ini, anggaran negara harus terarah untuk memangkas pengangguran dan inflasi dalam sumber daya dan menambah daya guna perekonomian. 2. Fungsi distribusi. Sesuai namanya, distribusi fungsi ini bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang ditetapkan. Diarahkan kebijakan dalam anggaran negara harus lebih teliti terhadap rasa pantas dan keadilan. Fungsi ini berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antara wilayah dan daerah. 3. Fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi. 4. Fungsi otoritas. Fungsi otoritas mengandung artian bahwa anggaran negara adalah tongkat atau pokok pelaksanaan pendapatan belanja dalam setiap tahunnya. 5. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. 6. Fungsi regulasi. Fungsi regulasi APBN digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Tujuan APBN. APBN juga memiliki tujuan yang mendasarinya. Yang pertama adalah A. Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. B. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. C. Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan. B. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. E. Meningkatkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Yang ketiga adalah mekanisme penyusunan APBN. Yang pertama, pemerintah menyusun rencana APBN dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis. 2. Pengajuan RAPBN oleh pemerintah kepada DPR. 3. Pembahasan RAPBN oleh DPR dalam masa sidang. 4. Persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang jika tidak disetujui pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. 5. APBN dilaksanakan dengan diperkuat oleh keputusan Presiden. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, dimaafkan. Kami tutup dengan Rama Santi. Om Santi Santi Santi.